Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsi Effendi dari kelas EKI 2F. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup dibagi menjadi dua, diantaranya teori mikroekonomi dan teori makroekonomi. Teori mikroekonomi di sini diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil, yang mana ia mendefinisikan satu bidang studi ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil dalam keseluruhan kegiatan perekonomian. Sedangkan teori makroekonomi yaitu ekonomi besar atau ilmu ekonomi besar, yang mana ia bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit terkecil dalam kegiatan perekonomian. Setelah berbicara ruang lingkup ekonomi, saya akan beralih pada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi memusatkan perhatiannya pada bagaimana perilaku manusia memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkannya dibutuhkan suatu pengorbanan yang mana ketersediaan yang sangat terbatas atau langka. Setelah itu ada jenis-jenis analisis ekonomi pada ilmu ekonomi. Analisis ekonomi ada 3. 1. Ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang memberikan suatu gambaran yang mana suatu keadaan atau kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan wujud. Yang ketiga adalah teori ekonomi aplikasi atau ekonomi terapan. Teori ini merupakan suatu cabang dari ilmu ekonomi mikro dan makro. Teori ini bertujuan untuk menganalisis atau menelaah tentang suatu kejadian atau hal-hal yang perlu dilakukan mengenai suatu kejadian dalam perekonomian. Pembahasan selanjutnya yaitu metode analisis dalam ilmu ekonomi. Metode analisis dibagi menjadi 2, diantaranya 1. Metode deduktif. Di sini metode deduktif dapat diartikan sebagai sebuah metode menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Metode deduktif ini didasarkan premis yang logis atau suatu pernyataan yang pernah diuji kebenarannya. Yang kedua, metode induktif atau disebut juga metode empiris, yaitu suatu teori yang menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi suatu hal yang bersifat umum, atau kebalikan dari yang metode deduktif tadi. Selanjutnya adalah pernyataan dalam teori ekonomi. Pernyataan positif yaitu pernyataan yang sebenarnya yang merujuk pada kondisi yang akan sebenarnya terjadi berdasarkan fakta yang ada sehingga dapat dibuktikan keabsahannya. Pernyataan normatif. Pernyataan normatif adalah pernyataan petunjuk, mengandung apa yang seharusnya terjadi
dan apa yang harus dilakukan bila ingin sesuatu yang kita harapkan menjadi kenyataan. Masalah-masalah ekonomi dan sistem perekonomian. Masalah ekonomi adalah masalah alokasi sumber daya yang langka. Sumber daya yang tidak langka tidak perlu dibicarakan, karena dalam ilmu ekonomi, kegiatan ekonomi dalam ekonomi modern, dalam masyarakat modern sangatlah kompleks. Kegiatan tersebut meliputi jenis kegiatan konsumsi. Baiklah, sekarang masuk pada prinsip-prinsip dasar ekonomi. Prinsip-prinsip dasar ekonomi ada 4, yaitu setiap individu harus selalu melakukan trade-off, menjelaskan tentang penukaran atau perdagangan yang dikenal 3 istilah. Yang kedua, biaya adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, orang rasional, berpikir secara bertahap. Dan yang keempat, perilaku ekonomi bereaksi terhadap insentif. Jadi yang pertama, setiap individu harus selalu melakukan trade-off, menjelaskan tentang penukaran atau perdagangan yang dikenal 3 istilah. Yang pertama, trade on, trade in, dan trade off. Trade on melakukan kondisi atau produksi tanpa menghilangkan kesempatan bahwa harus menambahkan konsumsi produksi barang lainnya. Yang kedua, trade in melakukan konsumsi atau produksi dengan cara melepaskan barter atau perdagangan barang lainnya. Yang ketiga, trade off melakukan konsumsi atau produksi yang didasarkan pada pengurangan berarti konsumsi atau produksi satu barang untuk menambahkan konsumsi atau produksi barang lainnya dengan daya beli atau biaya yang sama. Bagian yang kedua, biaya adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Dalam ilmu ekonomi atau bisnis didefinisikan sebagai pengeluaran atau pengorbanan yang harus dilakukan sejelas mungkin karena menyangkut apa yang harus diterima atau tidak di kemudian hari sehubung dengan pengeluaran atau pengorbanan tersebut. Yang ketiga, orang rasional, berpikir secara bertahap, bersikap rasional baik dalam hal konsumsi maupun konduksi yang didasarkan pada cara berpikir merupakan salah satu pengerjaan penting dalam ilmu ekonomi. Yang keempat, perilaku ekonomi bereaksi terhadap insentif. Patokan pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya adalah membandingkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang didapatkan. Reaksi terhadap kenaikan harga suatu barang akan menyebabkan konsumen mengurangi konsumsi barang tersebut. Sekian dan terima kasih.